Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas disilahkan. Siap, ya. Siap, berat. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Allahu Akbar. Oke, sebelum pembelajaran, Ibu absen kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini anak Ibu? Tidak hadir semua? Alhamdulillah, berarti anak-anak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran, kita kesepakatan kelas dulu. Anak-anak Ibu dalam proses pembelajaran menjaga kebersihan kelasnya. Nah, harus 4 kesepakatan kita di dalam kelas ini harus terlaksana. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada negara Republik Indonesia, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Anak-anak Ibu semuanya diharapkan berdiri. Untuk Anggun, pimpin ke depan. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Anggun, silahkan duduk kembali. Dan sebelum pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu sama anak-anak Ibu ini. Anak-anak Ibu pernah tidak makan es krim? Hah? Es krim itu jika pertama keluar dari freezer, apa yang terjadi? Keras, seperti batu. Iya, tapi jika kalian sudah membeli es krim nih, terus kalian diamkan, tidak kalian makan, apa yang terjadi pada es krim? Mencair atau meleleh, karena bisa diminum gitu aja. Kalau dia beku masih bisa digigit, masih bisa kalian gigit-gigitnya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu, ini dia tujuan kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pertama, peserta didik mampu menjelaskan proses perubahan wujud zat
Yang kedua, peserta didik mampu menginterpretasi wujud zat pada suhu yang bervariasi. Semangat anak ibu? Semangat. Oke, kita ice breaking pertama. Ice breakingnya yaitu tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Berarti anak ibu sudah fokus ya? Tidak boleh mengantuk ya? Oke, nah pembelajaran kita pada hari ini yang berjudul perubahan wujud zat. Nah, ketika kamu mendiamkan es krim pada suhu ruangan, apa yang akan terjadi pada es krim tersebut? Mencair. Bagus Nurdin. Apa Ridho? Meleleh. Ada lagi? Nggak ada lagi Fahri? Nggak. Ya, ketika es krim kita biarkan dia di suhu ruangan, akan terjadi perubahan bentuknya yang awalnya padat menjadi cair. Nah, mengapa es krim tersebut bisa mencair? Ini jawabannya. Yang pertama, adanya perubahan es krim menjadi cair merupakan salah satu bentuk perubahan wujud. Yang kedua, suatu benda dapat mengalami perubahan wujud karena adanya pengaruh kalor. Benar yang dibilangkan Ridho tadi. Pengertian kalor ada di sini Ibu buat. Kalor adalah energi panas yang bisa diterima atau diteruskan oleh suatu benda. Terdapat 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair. Mencair tadi contohnya apa? Es krim. Menguap. Air panas bisa. Menyublim. Kapur barus boleh. Membeku. Es batu mengembun. Hah? Air dingin. Wah, ada pintar anak-anak ibu ini. Kita akan melakukan eksperimen sederhana. Tahu eksperimen? Apa? Percobaan. Pintar sekali. Nah, sebelum percobaan dimulai, nanti ibu akan membagikan kalian LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Mana kelompok 1? Oh, ini dekat ibu ya. Ini kelompok 1. Kelompok 2 berarti. Kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, ini bahannya. Kelompok 1 ini bahannya. Kelompok 2 ini. Setiap kelompok beda-beda ya eksperimennya. Nah, di dalam LKPD yang telah ibu bagikan, sudah ibu bagikan alat dan bahannya. Dah boleh dimulai dari sekarang. Kumpulkan data-data yang akan kalian temui. Ini tutup loh. Baca langkah-langkahnya. Ini ada gelas, isi gelas bening dengan air sampai setengahnya. Harus amati semuanya. Lihat aja gitu sampai berapa menit dia. Kalau rasanya kurang nanti es batunya, nah, boleh ditambahkan. Nah, iya kayak gitu. Luar gelas mengembun. Nah, udah nambah ambunannya. Wow, iya mendidih dia ya. Itu coklat. Mantap. Berhasil berarti kelompok 2 ya.
Nah, tulis apa itu nanti dapat yang kalian temukan dari praktikum kalian ini nanti ya. Jangan lupa ditulis di LKPD-nya. Kemudian kelompok 3 ngapain tadi? Menyublit. Masih menghancurkan kapur barus, Anjani? Iya. Jangan lupa dibaca langkah-langkah eksperimennya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Apa yang terjadi sama tutup wadah dengan luar gelasnya? Kemudian kalian jangan lupa membuat hipotesis dari setiap eksperimen yang akan kalian lakukan. Jangan lupa. Udah dapat hipotesisnya April? Oh gitu. Itu masih coklat kan, Di? Coklat tadi? Iya, Udah hitam. Tunggu dia mengeras lagi. Lilinnya udah mengeras. Yang banyak ini lilin kalian nih. Ya, coba siapa? Sari Husada. Jangan malu-malu untuk mencoba. Gimana pula ini? Nah, oh kayak gitu. Amati terus ya. Apa? Nggak apa-apa lah. Itu apa, Pandi? Lilin? Nanti menggunakan es batu lagi belum kalian ya? Ini kan baru air panas tadi kan? Es batu belum. Jangan lupa. Jangan lupa mencari hipotesisnya. Jangan lupa menjawab pertanyaan yang ada di LKPD yang Ibu bagikan. Cari jawabannya boleh bersama ya, tidak pikiran sendiri. Boleh bersama-sama. Kalau ini sudah siap menjawab hipotesis juga sudah siap, pertanyaan juga sudah siap? Sudah, oke. Kelompok 2 sudah siap? Udah. Kelompok 1? Oh, kelompok 1 ini sungguh basah-basah dia. Ya, pinjam kelompok 2 kain lapnya ya. Dilap dulu mejanya, nanti basah baju anak Ibu. Dah? Kelompok 2, ini kelompok 1 tadi ya? Udah siap menjawab pertanyaan? Halo, kelompok 2, 1? Udah? Oke, ice breaking terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Semangat anak Ibu. Semangat. Oke, siap presentasi ke depan? Siap. Siap presentasi ke depan? Siap. Oke, dimulai dari kelompok pertama. Silahkan maju ke depan anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan perubahan wujud zat menguap dan mengembun yang beranggotakan saya April, saya Fahri, saya Fitri, Saya Arif. saya Iskandar. Jadi hasil dari praktek perubahan wujud zat menguap dan mengembun tadi ialah pertanyaan yang dapat kami berikan untuk praktek tadi ialah Boleh. apa yang terjadi pada permukaan luar gelas setelah beberapa menit yang akan dijawab oleh Fahri. Silahkan jadi jawab Fahri. Oke. Permukaan luar gelas menjadi basah jika air di dalam gelas sangat dingin. Uap air di udara yang bersentuhan dengan permukaan gelas yang dingin akan mengalami kondensasi atau perubahan wujud dari gas menjadi cair. Tetes-tetes air inilah yang menyebabkan permukaan gelas menjadi basah. Fenomena ini sering kita lihat pada gelas berisi minuman dingin di cuaca panas. Ada cukup 1 pertanyaan cuman? Berapa pertanyaan? 5 pertanyaan, Bu. 5 pertanyaan.
Pertanyaan kedua, mengapa bagian luar gelas menjadi basah? Yang akan dijawab oleh Fitri. Menguap air di udara, udara di sekitar kita selalu mengandung uap air, meski jumlahnya tidak selalu sama. Permukaan gelas dingin, ketika kamu mengisi gelas dengan air dingin, permukaan luar gelas juga menjadi dingin. Uap air menempel. Uap air ini di udara yang bersentuhan dengan permukaan gelas yang dingin akan kehilangan energi panas dan perubahan wujud menjadi cair. Air inilah yang menyebabkan terbentuknya tetes-tetes air pada permukaan luar gelas. Ya, ketiga kan? Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi pada permukaan tutup gelas setelah beberapa menit? Yang akan dijawab oleh Arif. Setelah beberapa menit, permukaan tutup gelas menjadi basah. Terdapat titik-titik air yang menempel pada bagian dalam tutup gelas. Pertanyaan keempat, mengapa bagian tutup gelas menjadi basah? Yang akan dijawab oleh Iskandar Dinata. Bagian tutup gelas menjadi basah karena adanya proses pengembunan. Ketika air panas dimasukkan ke dalam gelas dan gelas ditutup, air tersebut menguap menjadi uap air. Uap air yang naik kemudian menempel pada permukaan tutup gelas yang lebih dingin. Karena suhu tutup gelas lebih rendah, uap air tersebut mengembun dan berubah kembali menjadi bentuk cair, sehingga terbentuklah titik-titik air pada permukaan tutup gelas. Dan pertanyaan kelima, jelaskan proses perubahan wujud yang terjadi pada air dalam percobaan ini. Dalam percobaan ini terjadi dua proses perubahan wujud air, yaitu penguapan dan pengembunan. Penguapan, ketika air panas dimasukkan ke dalam gelas, molekul-molekul air mendapat energi panas sehingga bergerak lebih cepat dan terlepas dari permukaan air. Perubahan menjadi uap air. Uap air ini tidak terlihat karena berupa gas. Pengembunan, uap air yang terbentuk kemudian naik dan menempel pada permukaan tutup gelas yang lebih dingin. Karena kehilangan energi panas, uap air tersebut berubah menjadi bentuk cair atau air dan menempel pada permukaan tutup gelas sebagai titik-titik air. Jadi kesimpulan yang dapat kami berikan dari praktek tadi ialah berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perubahan wujud zat adalah proses di mana suatu zat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya tanpa mengubah jenis zat itu sendiri. Dua perubahan wujud yang sering kita temui adalah menguap dan mengembun. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, nah dari kelompok antara kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang ingin menanggapi enggak hasil presentasi dari kelompok 1? Ya Nurdin, silakan ditanggapi Nurdin. Silakan berdiri. Kami dari kelompok 3 akan menanggapi hasil presentasi kelompok 1. Dari hasil presentasi kelompok 1 ini sangat menarik bagi kami menjadi lebih paham bahwa saat gelas diisi air hangat dan diberi es batu, permukaan luar gelas menjadi basah. Peristiwa ini menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi perubahan wujud benda. Terima kasih. Nah, bagaimana kelompok 1 tanggapan dari kelompok 3? Diterima? Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baiklah, setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil eksperimennya satu persatu dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, sekarang Ibu ingin menanyakan, bagaimana pelajaran kita hari ini anak-anak Ibu? Happy? Senang? Senang. Berarti setiap pembelajaran IPA suka anak-anak Ibu kalau kita mengadakan eksperimen kayak gini? Suka. Oke. Nah, selanjutnya, bagaimana tanggapan anak-anak Ibu terhadap
Ibu mengajar hari ini? Ayo. Bagus. Ingin eksperimen lagi? Ingin. Suka berpraktikum lagi? Suka. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajarannya, ini ada pertanyaan sumatif yang akan Ibu bagikan sama kalian. Ibu kasih waktu 1 menit untuk mengerjakannya. Berapa itu? 4 baru? 5. 1 menit untuk mengerjakannya ya. Tolong bagikan Rido sama temannya. Kelompok 3. Ada yang berlebih? Kelompok 3 kurang 1. Cukup? Nah, oh ini kelompok 3. Ketinggalan di meja Ibu. Ini Nurdin. Oke. Waktunya 1 menit dari sekarang, boleh menulis. Nih. Sada enggak ada pena. Tinggalan. Habis tinta. Ya, boleh. Tulis jawabannya ya. Jangan lupa tulis nama dan tulis kelas anak Ibu semua. Setelah selesai menjawab pertanyaannya, boleh dikumpulkan kembali karena soalnya sedikit, waktunya pun sedikit, hanya 1 menit. Oke, sudah? Yuk, kumpulkan. Wah, sudah. Ada yang sudah. Boleh. Sini. Belum. Oke. Nah, ini nanti pertanyaan sumatifnya akan Ibu nilai. Sekarang masih semangat anak Ibu? Masih pengen ceria lagi? Pengen. Oke, kita ice breaking kembali. Ice breakingnya apa? Apa? Pilihlah ice breaking buka tutup atau kalau kau suka hati. Buka tutup. Oke. Ice breaking buka tutup. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Ha. Sekali lagi. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa. Ha. Oke, semangat. Semangat. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulannya? Ada yang bisa mau memberi kesimpulan? Hah? Tidak. Oke. Kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah perubahan wujud zat adalah proses perubahan suatu zat dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan ini dipengaruhi oleh adanya kalor. Ada beberapa jenis perubahan wujud, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, nyublin, dan mengkristal. Setiap perubahan wujud benda memiliki ciri khas dan membutuhkan kalor yang berbeda-beda. Nah, itulah kesimpulan yang kita dapatkan pada pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, untuk pembelajaran kita di hari Kamis,
kita akan belajar mengenai gaya apa? Mengenai gaya GC. Anak-anak ibu diharapkan membaca terlebih dahulu di rumah, membaca di rumah mengenai tentang gaya GC agar besok hari Kamis kita belajarnya lebih semangat lagi. Oke? Baiklah, sebelum pembelajaran kita ditutup, terlebih dahulu kita mengucapkan hamdalah bersama-sama dan membaca doa Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, proses pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh istirahat. Baca.